Halo, selamat datang di SIM Kadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar tentang Complete Spinal Transaction. Siapin dulu minuman dan cemilannya, keep studying, and let the magic work. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Complete Spinal Transaction, disebut juga dengan trauma medula spinalis complete ya. Kasus ini SKDI-nya 3B, artinya teman-teman harus bisa memberikan tata laksana awal dan kasus ini merupakan suatu kasus gawat darurat ya. Trauma medula spinalis sendiri itu merupakan trauma langsung atau tidak langsung yang menyebabkan jejas pada medula spinalis. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsi sensorik, motorik, dan otonom. Nah, pembahasan ini di video ini belum termasuk trauma medula spinalis yang incomplete, sindrom cauda equina, dan sindrom conus medularis ya. Tentang itu kita akan cover di video lain karena poin SKDI-nya juga berbeda ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang jaras-jaras utama yang ada di medula spinalis nih. Ini cuma yang utama aja ya teman-teman, jadi bukan semua jaras yang ada di medspin. Nah, pertama ada tractus corticospinal. Letaknya itu di kolumna lateral medula spinalis ya. Dia mengatur somatomotorik atau motorik sadar. Lalu ada fasciculus gracilis dan cuneatus di kolumna posterior medspin. Dia mengatur propriosepsi, raba, dan getar. Nah, terakhir ada tractus spinothalamicus lateral di kolumna lateral yang mengatur nyeri dan suhu ya. Nah, pada complete spinal transaction, lesinya itu melibatkan semua bagian medula spinalis ya. Jadi yang hitam ini lesinya dan tiga jaras ini kena motorik, propriosepsi, dan nyeri suhu. Semuanya terganggu di segmen bawah lesi ya. Sekarang kita perlu tahu juga nih, gimana sih menentukan ketinggian lesi di medula spinalisnya ya. Karena kadang bisa ditanyain juga di soal gitu. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa lihat dari dermatom sensoriknya. Jadi misalnya nih, diketahui di soal hipestesi nyeri suhunya ada di umbilikus ke bawah atau di papilla mamae ke bawah misalnya. Nah, dari clue itu kita bisa tahu ketinggian lesinya dengan ini ya. Ini itu marka anatomi dermatom sensorik yang perlu kalian ingat ya. Jadi T4 itu papilla mamae, T6 itu processus xiphoideus, T10 itu umbilikus, dan T12 itu crista iliaca. Nah, untuk segmen cervical kita akan tahu dari kelainan motoriknya nanti. Sedangkan untuk segmen lumbal nanti biasanya jarang kasusnya complete spinal transaction ini. Kita nanti lebih bahas di hernia nucleus pulposus atau low back pain ya. Nah, sekarang kita bisa lihat juga selain dari sensorik itu dari sisi motoriknya. Ingat prinsipnya, semakin tinggi segmen kelainan medula spinalisnya, maka semua otot yang diatur di bawahnya itu akan terkena. Nah, jadi kita lihat di marka anatomi ini ya. Misalnya kelainannya itu di atas C3. Bisa-bisa kasusnya bakal fatal. Kenapa gitu? Karena diafragmanya terkena kan, lalu menyebabkan gagal nafas ya. Kalau kasusnya misalnya tetraparese, nah kita tahu maka lesinya akan ada di segmen cervical. Kenapa bisa gitu? Karena ekstremitas atas kan diaturnya di C5 sampai T1, ya kan? Berarti kalau misalkan tangannya kena, berarti lebih proksimal atau lebih kranial daripada segmen C5, lebih atas dari C5. Nah, kalau kasusnya paraparese ekstremitas bawah misalnya, jadi hanya 2 kaki yang bisa gerak, maka kita tahu bahwa dia lesinya ada di segmen torakal atau lumbal, seperti itu ya. Nah, untuk segmen sakral ini, dia akan mengatur parasimpatis untuk viscera di dalam abdomen dan pelvis seperti kandung kemih dan lain-lain ya. Nah, itu kita akan lebih bahas di video tentang sindrom conus medularis nanti di poin SKDI yang berbeda ya. Nah, untuk motorik ini ada hal yang unik yang teman-teman perlu ingat ya. Jadi kalau traumanya itu ternyata kalau dia akut dan kerusakannya hebat, maka dia bisa terjadi suatu proses yang namanya spinal shock. Nah, spinal shock ini dia menyebabkan parese motoriknya itu bersifat flaccid dan lemes ya. Dan refleks fisiologisnya juga hilang, fungsi otonom juga semua hilang ya, termasuk simpatis dinding pembuluh darah juga hilang. Nah, oleh karena itu pasien ini bisa vasodilatasi luas dan terjadi hipotensi. Jadi,
Meskipun dia jejasnya di medula spinalis gitu ya, di SSP, medula spinalis kan SSP. Paresenya itu nggak selalu spastik UMN seperti pada umumnya ya. Bisa aja ada kondisi spinal shock ini. Nah, baru setelah spinal shock-nya reda, dalam beberapa hari sampai minggu, regenerasi neuron itu akan terjadi. Nah, mulai dari situ paresenya akan berubah menjadi spastik dan tonus ototnya mulai meningkat. Gitu. Nah, itu tentang motorik. Sekarang kita bisa juga lihat dari otonom simpatisnya. Teman-teman ingat pacemaker asli punya jantung kita itu SA node, ya kan? Nah, itu diatur oleh tonus simpatis dari segmen T1 sampai T5. Jadi bayangin kalau ada lesi yang di atas T6, maka bisa terjadi shock neurogenik. Kenapa? Karena SA node jantung kita akan melemah ya, nggak dapat tonus simpatis, sehingga terjadi bradikardi lalu hipotensi. Nah, ini jarang terjadi kalau lesinya di bawah T6. Jadi kalau pasiennya ada shock neurogenik, curiga lesinya di atas T6. Ya. Sedangkan kalau T6 sampai L2 itu dia mengatur viscera abdomen dan pelvis. Oke. Nah, itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga patofisiologinya. Nah, sekarang untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan juga pemeriksaan imaging dengan fotopolos vertebra atau CT scan. Ya, MRI bisa juga untuk melihat lebih jelas lesi di medula spinalisnya. Fungsi lumbal, SSCP, dan MEP juga bisa, serta pemeriksaan lab bisa juga dilakukan untuk indikasi tertentu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tata laksananya. Pertama jelas kita harus stabilisasi ABC-nya dulu. Pasien ini kan trauma ya, jadi lebih lagi kalau ada spinal shock atau neurogenic shock atau bahkan hypovolemic shock gitu ya, tanda vitalnya itu akan tidak stabil. Jadi pertama kita harus pastikan patensi airway dengan jaw thrust. Jangan menggunakan head tilt atau chin lift ya. Karena ini akan memperparah si cedera vertebra cervicalnya. Justru kita harus imobilisasi leher dengan kolar ya. Kalau perlu kita lakukan intubasi untuk mempertahankan airway-nya. Yang kedua, breathing-nya kita suplementasi dengan oksigen, lalu kita bisa beri ventilasi kalau terjadi gagal nafas ya. Yang ketiga, sirkulasinya juga kita harus resusitasi cairan, terutama bila terjadi bersamaan dengan shock hipovolemik ya. Tapi hati-hati kalau ada shock neurogenik, hipotensinya itu tidak akan membaik hanya dengan resusitasi cairan. Malahan nanti kita bikin dia edem paru kalau cairannya kebanyakan. Jadi untuk neurogenic shock ini kita butuh vasopresor ya. Nah, setelah ABC-nya stabil, kalau pasiennya itu disoal, misalnya kalian harus perhatiin disoal dia datangnya kemana. Apakah ke puskesmas atau ke FKTP atau ke rumah sakit gitu ya. Kalau misalkan dia ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, kita harus rujuk untuk tata laksana selanjutnya setelah ini ya. Tapi kalau dia udah datangnya ke vaskes sekunder, kita baru bisa tata laksana lanjutan. Kita pasang NGT dan kateter urin, dan kita pertahankan posisi normal vertebra dengan spinal alignment. Tapi dua ini bisa juga kita lakuin di FKTP ya, kalau misalnya transportasinya itu butuh waktu lama atau jaraknya jauh dan di FKTP-nya ada fasilitasnya juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya, tata laksana farmakologi. Nah, jika terdapat hipotensi, kita perlu dopamin. Kalau bradikardi, kita perlu atropin atau pacemaker. Nah, untuk tata laksana awal lesi di medula spinalisnya itu, supaya membatasi progresivitas ya, kita bisa berikan metilprednisolon. Dosisnya itu kayak di sini, tapi nggak akan ditanya dosisnya ya. Yang penting kita tahu prinsipnya pemberian berdasarkan waktunya. Jadi pemberiannya itu jika onset traumanya kurang dari 3 jam yang lalu, kita berikan MP ini selama 24 jam. Kalau onsetnya 3-8 jam, kita berikan selama 48 jam ya, jadi lebih lama. Tapi kalau onsetnya udah lewat 8 jam, pemberian MP ini tidak lagi direkomendasikan. Nah, ini harus ingat ya. Jadi kalau udah lebih dari 8 jam, jangan kasih MP. Kita harus ingat-ingat aja waktunya ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin segitu teman-teman tentang complete spinal transection. Semoga bisa membantu dalam belajar. Jangan lupa ketik di kolom komen kalau ada pertanyaan atau komentar lain. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!